Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwata illa billah. Apa kabar kalian anak-anakku, siswa MTS Negeri 2 Jakarta? Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis pertemuan yang kedua. Masih di bawah tema Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Kalau pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang pengertian dari Al-Quran beserta fungsi-fungsi Al-Quran, maka pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang hadis. Sebelum kita memasuki pembahasan kita pada hari ini, kita perlu mengetahui dulu tujuannya apa dalam pembelajaran ini. Tujuan yang pertama, bahwa setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu untuk bisa memberikan definisi pengertian hadis. Ya, yang kedua, bisa menyebutkan fungsi hadis serta menjelaskan fungsi hadis. Yang ketiga, menganalisis fungsi hadis sebagai pedoman hidup. Dan yang keempat, merepresentasikan ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Baik, untuk selanjutnya, ini sudah pernah kita bahas bahwa pada bab ini kita mempelajari tentang pedoman hidup yang berupa Al-Quran dan hadis. Al-Quran sudah kita bahas, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis. Ya, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya jika kalian like dan subscribe postingan saya ini, dan juga jangan lupa menyalakan loncengnya agar supaya setiap kali ada postingan mengenai pelajaran ini kalian ada pemberitahuan atau notifikasi di akun YouTube kalian. Baik, selanjutnya kita tahu bahwa hadis itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam. Bahwa Al-Quran itu adalah sumber hukum yang pertama, dan hadis adalah sumber hukum yang kedua. Ya, kenapa? Al-Quran adalah wahyu Allah yang lafaznya dari Allah serta maknanya juga dari Allah. Sedangkan hadis itu lafaznya diucapkan oleh Rasulullah atau berasal dari perbuatan sehari-hari Rasulullah SAW, yang itu merupakan representasi dari apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, bahwa hadis merupakan wahyu Allah yang lafaznya dari Rasulullah, meskipun lafaznya dari Rasulullah, akan tetapi sejatinya dia maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah yang diucapkan oleh Rasulullah itu merupakan berasal dari keinginan nafsu Rasulullah, melainkan merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah. Maka itu berdasarkan ayat ini, maka hadis pun menjadi pedoman hidup kita setelah Al-Quran. Nah, apa yang dimaksud dengan hadis? Secara bahasa, hadis itu artinya baru. Ya, hadis itu berasal dari kata bahasa Arab, terdiri dari 3 huruf, ha, dal, dan sa, hadasa, yang artinya baru, tidak lama, atau bisa juga punya pengertian berarti ucapan atau pembicaraan atau sebuah cerita. Maka ada kita mendengar dalam bahasa Arab atahaddasu, itu artinya saya berbicara, atau ada muhadasah, itu artinya percakapan. Itu berasal dari kata yang sama dengan hadis ini ya. Hadis dalam banyak pendapat ulama yang menyatakan hadis itu bisa juga disebut dengan sunnah. Yang menurut istilah ya, hadis itu berarti, atau sunnah berarti ma udhifa ilan nabiyyi qawlan au fi'lan au taqrirun au himmatan.
Hadis adalah segala sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat atau perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, hadis adalah semua perkataan Rasulullah, semua perbuatan Rasulullah, semua ketetapan Rasulullah, semua sifat atau kisah perjalanan Rasulullah itu disebut dengan hadis. Jadi kalau kita lihat di sini, hadis itu terdiri dari 4 unsur. Ada perkataan Rasulullah, ada perbuatan Rasulullah, ada sifat atau himmah Rasulullah, atau juga ada ketetapan Rasulullah. Kita akan bahas, lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah perkataan. Ya, perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, bidang akhlak, bidang akidah, pendidikan dan sebagainya. Seperti contohnya hadis Nabi yang bunyinya innamal a'malu binniyat. Wa man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini merupakan perkataan dari Rasulullah, bukan perbuatan, bukan ketetapan, bukan sifat, tapi ini merupakan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, bahwa sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Oleh karena itu, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah ini berpindah dari perkara yang buruk pada perkara yang baik gitu ya. Dan barang siapa yang berhijrah, orang berbuat baik karena ingin mendapatkan dunia, atau berbuat baik karena ingin mendapatkan wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya. Ini hadis ini menjelaskan bahwa segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Mungkin kadang sekilas ada perbuatan yang rendah tapi niatnya baik, atau sebaliknya ada perbuatan yang terlihat baik tapi ternyata niatnya untuk pamer dan lain sebagainya. Nah, inilah ya, bahwa segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu bin niat. Mungkin kita masih akan bingung melihat penjelasan ini. Belum ada perbedaan dengan antara perkataan dengan perbuatan. Coba kita lihat sekarang. Unsur yang kedua dari hadis adalah perbuatan. Kita lihat sini ya. Nah, di sini. Apa yang dimaksud dengan perbuatan Rasulullah? Yaitu penjelasan-penjelasan praktis, atau praktis itu artinya perlakuan. Penjelasan-penjelasan secara perbuatan dari Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya. Seperti halnya jumlah rakaat sholat. Kita hanya tahu diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jumlahnya ada berapa, subuh ada berapa, zuhur ada berapa, asar ada berapa rakaat, maghrib dan isya berapa rakaat, itu berasal dari hadis, bukan berasal dari Al-Quran. Kemudian cara mengerjakan haji, bagaimana Rasulullah tawaf, itu dilihat dari perbuatannya. Bagaimana Rasulullah melempar jumroh juga dilihat dari perbuatan Rasulullah, bukan dari perkataan Rasulullah. Jadi para sahabat memperhatikan, oh ternyata Rasulullah melaksanakan tawaf seperti ini. Oh ternyata Rasulullah melaksanakan sholat kalau subuh itu 2 rakaat. Oh kalau zuhur ternyata 4 rakaat. Nah, itu berasal dari perbuatan Rasulullah. Tentang cara berzakat juga begitu. Perbuatan Nabi yang merupakan penjelas tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sabdanya. Ya, harus ada ketegasan tentang sabdanya. Seperti misalnya gerakan-gerakan sholat, tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, tidak ada juga dalam perkataan Rasulullah. Akan tetapi ada pada perbuatan Rasulullah. Seperti dimuji hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sekalian dengan cara sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi cara-cara sholat yang kita laksanakan sekarang ini
berasal dari pengamatan para sahabat atas apa yang diperbuat oleh Rasulullah ketika sedang sholat. Inilah yang dimaksud dengan unsur yang kedua, bahwa perbuatan Nabi juga merupakan hadis Rasulullah. Untuk unsur yang ketiga, kita lihat adalah ketetapan. Nah, ketetapan dalam bahasa Arab disebut juga dengan takrir. Maksudnya adalah gimana? Yaitu keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak menyanggah, tidak menolak, tidak bereaksi negatif terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, misalnya Rasulullah melihat para sahabat sedang berbuat sesuatu, dan perbuatan itu didiamkan oleh Rasulullah, maka bisa diambil kesimpulan bahwa apa yang diperbuat oleh para sahabat itu dibolehkan dalam agama Islam. Tentunya kalau ada larangan kan pasti dilarang, tapi ini kok ternyata Rasulullah diam saja, berarti itu dibolehkan. Seperti contohnya kisah Nabi kita Muhammad SAW pernah disuguhi masakan hewan yang namanya dob. Dob itu sejenis biawak, sejenis kadal gurun begitu ya, yang ada di padang pasir, tapi bukan biawak, ini berbeda dengan biawak. Ya, kita sebut saja namanya dob. Ketika disuguhi masakan itu, Nabi kemudian bertanya, apa ini? Sahabat menjelaskan, ini dob ya Rasulullah. Lalu apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Ternyata setelah melihat bahwa ini dob, Nabi meninggalkan makanan tersebut. Ditinggalkan. Sahabat ada yang bertanya, kenapa Rasulullah kok nggak mau makan? Nggak apa-apa, cuman ini bukan makanan saya saja. Gitu. Kemudian setelah itu, sahabat ada yang memakan dob itu. Dan Rasulullah membiarkan. Ya, Rasulullah membiarkan ada sahabat yang memakannya. Hal ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa hewan dob ini hukumnya halal. Terlihat dari bahwa Rasulullah mendiamkan atau membiarkan sahabat yang mengkonsumsinya. Nah, inilah yang disebut dengan ketetapan. Jika Rasulullah terlihatnya tidak bereaksi, akan tapi justru membiarkan. Nah, kalau seandainya dilarang, itu dilarang oleh Allah, pastikan Rasulullah mengingatkan bahwa ini dilarang. Tapi ternyata ini Rasulullah tidak melarang, hanya bahkan membiarkan. Berarti menjelaskan bahwa apa yang diperbuat oleh sahabat itu dibolehkan dalam agama kita. Itu unsur yang ketiga dari hadis. Unsur yang keempat dari hadis yaitu adalah sifat atau himmah. Sifat, keadaan, dan himmah Nabi. Sifat-sifat dan keadaan himmah Nabi Muhammad SAW adalah merupakan komponen hadis yang meliputi yang pertama, sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya. Jadi Nabi bersifat begini, Nabi bersifat begitu. Itu termasuk hadis. Dan para ahli sejarah, ya, baik mengenai sifat jasmani ataupun moral dan akhlaknya. Kemudian yang kedua adalah nasab atau silsilah. Nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan itu juga merupakan sebuah hadis. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah himmah, keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal. Keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal, tapi kemudian Rasulullah belum sempat melaksanakan itu karena umurnya tidak sampai. Ya, seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram. Ya, dalam ceritanya begini. Jadi ketika Rasulullah berpuasa pada tanggal 10 Muharram, kemudian ada para sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang Yahudi juga puasa pada 10 Muharram. Nah, orang Yahudi juga puasa pada 10 Muharram untuk memperingati karunia yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian apa? Begitu menerima aduan dari para sahabat itu,
apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Yang dikatakan oleh Rasulullah bunyinya lain bukitu ila qabilin la asumannat tasi. Lain bukitu ila qabilin la asumannat tasi. Sesungguhnya jikalau saya masih tetap hidup sampai tahun depan, tentulah saya akan berpuasa pada hari ke-9 pada bulan Muharram. Yaitu yang dimaksud dengan hari Tasu'a yang baru saja lewat ini ya. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah punya keinginan untuk berpuasa pada hari ke-9 Muharram. Cuma dikisahkan hadis ini dinyatakan oleh Rasulullah menjelang kematian Rasulullah. Jadi Rasulullah belum pernah tuh melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharram. Belum pernah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Cuma Rasulullah pernah berharap seandainya beliau masih tetap hidup sampai tahun depan, beliau punya keinginan untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa pada tanggal 9 Muharram itu dihukumi sunnah. Gitu, walaupun Rasulullah belum pernah melaksanakannya. Gitu ya. Ini dia empat unsur hadis. Yang pertama perkataan, kedua perbuatan, ketiga ketetapan, dan yang keempat adalah sifat atau keadaan himmah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya kita membahas tentang fungsi hadis. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang fungsi Al-Quran. Kemudian apa sih fungsi hadis? Nah, ini kita bisa lihat di sini. Inilah fungsi hadis. Ada 4. Yang pertama adalah mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang mujmal. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Dan yang keempat adalah membatasi keumuman ayat Al-Quran. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita lihat penjelasannya apa. Yang pertama adalah mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Contohnya, misalnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpuasa. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya bagi umatnya untuk melaksanakan puasa. Padahal perintah itu sudah ada di dalam Al-Quran. Sehingga dalam hal ini hadis tersebut punya fungsi, ya, berfungsi untuk mempertegas perintah yang sudah ada di dalam Al-Quran. Hadis itu bunyinya, qala akhbirni ma fardullahi alayya minas siyam. Ketika suatu hari sahabat ada yang menyatakan, ya Rasulullah, kasih tahu aku, kabarkan kepada saya, ma fardullahi alayya minas siyam, apa yang diwajibkan bagi saya dalam hal puasa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ini menyatakan bahwa puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Illa anta tawwa'a syai'an, kecuali jika engkau berpuasa sunnah. Hadis riwayat Bukhari. Tentang hadis tentang puasa ya, bahwa Rasulullah memerintahkan kita untuk berpuasa. Padahal di dalam Al-Quran sudah ada. Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Perintah ini sudah ada di dalam Al-Quran, tapi kemudian diulang lagi oleh Rasulullah dalam hadis. Ini menyatakan sekali lagi bahwa salah satu fungsi hadis adalah untuk mempertegas perintah yang telah ada di dalam Al-Quran. Nah, sekarang fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua adalah memerinci ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal. Nah, kita lihat. Nah, memerinci ayat Al-Quran yang mujmal. Mujmal ini maksudnya adalah masih bersifat umum.
masih bersifat global gitu ya, masih bersifat global. Nah, ini coba kita lihat. Banyak ayat atau itu berupa perintah atau larangan Al-Qur'an yang sifatnya masih umum. Al-Quran memerintahkan untuk mengerjakan suatu perbuatan, tapi belum ada ayat menjelaskan bagaimana cara menjelaskan, bagaimana cara melaksanakannya. Sehingga perintah yang ada itu belum bisa dilaksanakan. Contoh, perintah melaksanakan sholat. Di Al-Quran selalu ada perintah untuk melaksanakan sholat. Sholat itu wajib. Ya, perintah melaksanakan sholat itu di sebagaimana tertera di dalam misalnya surat Al-Isra, Al-Quran surat ke-17 ayat 78 atau beberapa surah yang lain. Tapi nggak ada yang menjelaskan tentang bagaimana cara sholat. Bahwa sholat itu harus diawali dengan niat, diakhiri dengan salam, kemudian ada takbiratul ihram, ada rukuknya, ada sujudnya, itu tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakan sholat. Maka tata cara pelaksanaan sholat secara lengkap diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Sebagaimana sabdanya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Jadi dari mana kita tahu gerakan sholat? Ya dari perbuatan Rasulullah, dari hadis Rasulullah. Inilah fungsi hadis memerinci ayat Al-Quran yang sifatnya mujmal, bahwa sebagai salah satu contoh, Al-Quran memerintahkan kita sholat, tapi belum ada penjelasan bagaimana cara melaksanakan sholat, dan kita mendapatkan penjelasannya itu dari dalam hadis, gitu ya. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Contoh, ada banyak hal di dalam Al-Quran yang belum ada, kemudian tapi ditetapkan di dalam hadis Rasulullah. Contoh ya, di Al-Quran tidak ada yang menjelaskan tentang haramnya memakan burung yang berkuku tajam. Tidak ada. Adanya dari mana? Adanya dari hadis. Itu. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis salah satu fungsinya adalah menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Contoh lagi, hukum haramnya memakai cincin emas dan kain sutra bagi orang laki. Nggak ada di Al-Quran, tapi di hadis ada. Haram menggunakan peralatan makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak. Ini hukumnya haram. Kita mau makan, terus alat makannya itu piringnya dari emas atau perak, sendoknya dari emas atau dari perak, itu hukumnya haram. Tapi hukum haramnya ini tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Adanya dari mana? Adanya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Paham ya? Nah, itu fungsi hadis yang ketiga. Fungsi hadis yang keempat adalah membatasi keumuman ayat Al-Quran. Ini hampir sama dengan yang ini ya. Kalau yang ini memerinci, artinya memerinci itu menjelaskan lebih gamblang lagi gitu ya. Sedangkan yang fungsi yang keempat adalah ayat Al-Quran yang bersifat umum itu dibatasi. Nah, kita lihat bagaimana penjelasannya. Banyak perintah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku secara umum. Seperti perintahnya itu seakan-akan umum kepada seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, apakah sudah besar ataupun masih kecil, apakah orang sehat ataupun orang sakit, ya, atau apakah orang itu sedang bepergian atau sedang di rumah, dan lain-lain. Kemudian Rasulullah memberi batasan ayat Al-Quran tersebut melalui hadisnya. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran ada itu ayatnya, surat Al-Jumu'ah, ayat 9. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, jika dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, fas'au, maka segeralah ila dzikrillahi,
untuk menuju zikir kepada Allah, wazarul bai' dan tinggalkanlah jual beli, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu dzalikum, yang demikian itu khairun lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ayat ini masih bersifat umum, seakan-akan kewajiban sholat Jumat itu wajib bagi seluruh orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian ada hadis, ayat ini kemudian di keumuman ayat ini dibatasi oleh hadis Rasulullah yang berbunyi al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atun abdun mamlukun au imra'atun au sobiyun au maridun. Bahwa ayat ini yang seakan-akan mewajibkan seluruh umat Islam untuk sholat Jumat kemudian dibatasi oleh hadis Rasulullah yang berbunyi al-jum'atu, sholat Jumat adalah hak, wajibun, kewajiban, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, illa arba'atun, kecuali 4 orang. Ada 4 orang yang tidak wajib sholat Jumat. Siapa saja? Yang pertama, abdun mamlukun, hamba sahaya. Sekarang udah nggak ada hamba sahaya ini ya, budak gitu ya, udah nggak ada. Nah, terus yang kedua, imro'atun, perempuan. Berarti budak, orang perempuan tidak wajib untuk sholat Jumat. Sobiyun, orang anak kecil. Anak kecil juga tidak wajib sholat Jumat. Au maridun, atau orang sakit. Orang sakit tidak wajib sholat Jumat. Jadi keumuman ayat ini dibatasi dengan hadis. Inilah fungsi dari hadis yang keempat, yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, demikian itu ya definisi dan fungsi dari hadis. Jika kalian kurang paham, silakan kalian ulangi video ini atau bisa bertanya melalui grup WA yang disediakan. Nah, baik, pertemuan kita pada hari ini kita tutup dengan sebuah peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjamin bahwa hadis Rasulullah itu tidak akan pernah dipalsukan. Kenapa? Kalau ada yang berani yang memalsukan hadis Rasulullah, maka di sini ya ada hadis, ada ancamannya. Barang siapa yang menipu, menyatakan sebuah perbuatan dan menyatakan sebuah perkataan, dan perkataan itu dia bilang sebuah hadis padahal itu bukan hadis, maka kita lihat hadisnya, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Rasulullah menyatakan sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta pada selainku, enggak sama. Ada orang yang menyatakan ini hadis Rasulullah padahal belum tentu itu hadis Rasulullah. Maka di sini ada ancamannya, man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan, secara sengaja, falyatabawwa, maka hendaklah dia mempersiapkan maq'adahu, tempat duduknya, minan nari, di neraka. Rawahul Bukhari. Ya, hadis ini peringatan bagi kita bahwa kita walaupun kita bercerita tentang hadis kita, tapi tidak boleh menyatakan sesuatu yang belum tentu datang dari Rasulullah, tapi kita terus kita katakan bahwa ini benaran dari Rasulullah padahal belum tentu gitu. Nah, untuk bisa artinya untuk bisa menyatakan bahwa ini adalah sebuah hadis, kita harus mempunyai bukti-bukti yang benar, yang otentik. Misalnya kita tahu bahwa hadis ini berasal dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada kitabnya yang menyatakan itu, tidak sekedar dari omongan saja. Untuk menyatakan bahwa hadis itu benar-benar datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke ya, demikian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah postingan ini untuk perbaikan barangkali ya, supaya postingan-postingan yang akan datang bisa menjadi lebih baik lagi. Tolong kalian perhatikan materi yang ada ini, kemudian
agar kalian bisa betul-betul mengetahui apa itu Al-Quran, apa itu hadis, yang juga merupakan pedoman hidup kita sebagai umat Islam, ya. Karena aneh kalau seandainya ada orang Islam tapi tidak mengetahui Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu kalian harus menguasai betul-betul materi kita kali ini. Demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami, dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.